Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara kita, telah menjaga kita, menolong kita sampai hari ini. Dan kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan dalam ibadah perjamuan kudus. Yakin percaya Tuhan hadir dan melawat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami dapat kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu turun atas kami ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Lawatan Allah terjadi bagi mereka sekaliannya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu mengalami kuasa pertolongan yang daripada-Mu ya Bapa. Urapi para hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan, sehingga pelayanan kami menjadi berkat untuk segenap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari kita menyembah Dia jemaat Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku
selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu pagi ini. Dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Engkau akan turun tangan untuk menolong setiap kami, untuk memberkati setiap kami, jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau hebat. Selamanya Kau heran. Haleluya. Gloria ramada masamada maradararamase. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan keajaiban-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Nyatakan kehebatan-Mu kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua mengalami keajaiban Tuhan. Kami semua mengalami kehebatan, kami mengalami keheranan yang daripada-Mu ya Bapa. Dan mujizat terjadi di antara setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin Engkau telah menerima setiap penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu saat pagi yang indah ini. Dan sebentar kami akan siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami pada pagi ini ya Tuhan, melalui hamba-Mu ya Bapa. Sehingga pelayanan hamba-Mu sungguh menjadi berkat rohani untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat-Mu dikuatkan, jemaat-Mu dilawat oleh Tuhan, jemaat-Mu dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya diserahkan kepada Bapak Gembala untuk sampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Pagi ini kita kembali datang dalam sebuah ibadah untuk meninggikan, mempermuliakan Tuhan, sesembahan kita. Kita menyembah Tuhan karena Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita manusia. Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang telah memanggil Abraham, yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, serta juga disembah oleh Raja Daud sebagai keturunan Abraham. Dan pada pagi ini pun kita menyembah Allah yang sama, Tuhan yang sama, karena kita pun adalah keturunan-keturunan Raja Daud, keturunan-keturunan Abraham secara iman. Karena itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Raja Daud kepada kita. Untuk ini mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 10 sampai yang ke-12. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya, Raja Daud berkata, punya mulah kemuliaan dan kejayaan. Dan dikatakan juga di sana tadi dalam ayat yang ke-11 bahwa engkau adalah Allah yang tinggi, Allah yang maha tinggi, Allah yang mengatasi segala sesuatu. Dan Allah itu jugalah yang dikatakan oleh Raja Daud untuk dikenal. Sebagaimana apa yang dikatakan di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9, Raja Daud berkata kepada Soleman anaknya, anakku, kenallah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya. Kepada kita juga pesan ini disampaikan. Kita wajib mengenal Allah. Allah yang maha mulia, Allah yang mengatasi segala sesuatu. Dan karena itu kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk ini saya ingin memaparkan kebenaran-kebenaran bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang mengatasi segala sesuatu atas aspek kehidupan kita semua. Allah mengatasi nasib dan takdir kita semua. Bapak Ibu, sebagai manusia kita mengenal apa itu takdir, apa itu nasib. Seringkali kalau kita tidak mengerti, kita akan terkungkung oleh perasaan penilaian kita tentang nasib dan tentang takdir. Ada banyak orang yang mengalami problem kehidupan. Mungkin dia mengalami masalah, mungkin dia mengalami keterpurukan, mungkin mereka mengalami kepapahan. Kalau mereka memiliki prinsip semua apa yang dia alami itu adalah takdirnya, nasibnya, mereka seringkali hidup dalam keadaan pasif. Padahal kita tahu rancangan Allah atas kita adalah sesuatu, bukan kecelakaan, adalah sesuatu untuk masa depan yang penuh pengharapan. Itulah garis nasib dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Karenanya mari kita jangan puas dengan keberadaan yang kita alami dalam kondisi-kondisi yang mungkin itu membuat kita menderita, membuat kita tidak nyaman, membuat kita dalam keadaan situasi yang terpuruk. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah mengatasi nasib dan takdir kita. Karenanya mari kita akan merenungkan apa yang dinarasikan oleh Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati,
dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Amin. Bapak Ibu, dikisahkan tadi adalah Raja Hizkia, raja umat Israel, di mana saat itu dia mengalami kondisi sakit yang mungkin berkepanjangan, sakit yang membuat dia menderita, sakit dia yang mengakibatkan putus asa. Dan terlebih datanglah hamba Tuhan, seorang nabi yang berkata, sampaikan kepada keluargamu pesan-pesan terakhir, karena engkau tidak lama lagi akan meninggal. Ini pernyataan yang disampaikan oleh seorang nabi. Kalau kita menanggapi pernyataan-pernyataan yang demikian, lalu kita tanggapi sebagai itu apa yang disebut takdir atau disebut nasib, nah kita disadarkan oleh kejadian ini bahwa Allah yang kita sembah, dia di atas nasib kita. Amen. Dia di atas takdir kita. Amen. Amen. Karena dia adalah Allah yang baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita patah arang dalam kita menghadapi problem kehidupan dan masalah-masalah yang kita hadapi. Karena kita adalah anak Allah. Sebagaimana Allah mengasihi Hizkia, Allah juga mengasihi saudara dan saya. Allah di atas nasib dan takdir kita. Hizkia, dia pada waktu menerima pernyataan Nabi Yesaya itu, lalu apa yang dia lakukan? Itulah hal-hal yang menjadi poin untuk memberikan landasan untuk kita dapat mengubah nasib, untuk kita dapat memperoleh perubahan takdir. Karena Allah di atas nasib dan takdir kita. Amin. Amin. Di mana tadi dikatakan sejurus setelah Raja Hizkia mendengar pernyataan Nabi Yesaya, lalu dia memalingkan muka, dia berpaling kepada Allah, dia berdoa. Doa adalah sesuatu di mana kita datang kepada Tuhan. Melalui doa kita berseru kepada Tuhan, melalui doa kita memohon pertolongan Tuhan, melalui doa kita mengandalkan Tuhan. Sikap inilah yang mengubah nasib dan takdir daripada Raja Hizkia. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Hizkia untuk dasar dia memohon kepada Allah untuk mengubah nasib dan takdir yang dijalaninya, yaitu dia hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan tulus hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita tanpa hidup dalam kesetiaan dan tulus hati, mental kita tidak memiliki keberanian untuk datang dan bermohon kepada Allah. Tetapi manakala kita hidup di dalam kesetiaan kepadanya, di dalam kita hidup dengan tulus hati, kita akan memiliki mental berani untuk memohon kepada Allah. Dan hal inilah
yang mengubah nasib Hizkia yang tadinya akan mengalami segera meninggal dunia, tetapi karena kuasa Allah melampaui nasib dan takdir kita, dia mengalami panjang umur. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia berkata di dalam doanya, ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kebaikan hidup, kebaikan kepada sesama, kebaikan untuk hidup benar adalah juga menjadi dasar untuk kita mengalami perubahan dan pembaharuan takdir dan nasib kita. Amin. 3 perkara inilah yang menjadi dasar alasan Hizkia mengalami pembaharuan nasib dan takdir. Kalau saudara dan saya ingin menikmati kuasa Allah, menolong, mengubah nasib dan takdir yang saudara alami, lakukan seperti apa yang menjadi tuntunan firman Tuhan, yaitu tadi dikatakan bahwa Hizkia berpaling kepada Allah, mengandalkan Tuhan, berdoa, dan hidup di dalam kesetiaan dan tulus hati, serta hidup dalam kebaikan. Ini adalah dasar Allah yang ada di atas takdir dan nasib kita, akan memberikan pertolongan dan pembaharuan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita sembah adalah mengatasi bukan semata takdir dan nasib, tetapi juga Dia mengatasi hukum alam. Hukum alam. Karena kita ada di dunia, kita terikat dengan hukum alam. Manakala kita oleh karena alam situasinya menjadi problem atas kita, sadari bahwa saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah, dan Allah sanggup mengatasi problem hukum-hukum alam yang terjadi bagi saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Karena itulah, mari kita mengandalkan Allah dalam kita menghadapi problem-problem di alam di sekitar kita ini. Seperti halnya kita saat ini ada di tengah-tengah problem alam, yaitu COVID-19. Ada banyak manusia mengalami kematian, menderita, sakit, dan tekanan-tekanan ekonomi yang disebabkan oleh COVID ini. Tapi mari kita memandang Allah di atas hukum alam akan berlaku bagi saudara dan saya. Saya mendapatkan 2 referensi firman Tuhan dalam Alkitab mengenai bagaimana Allah ada di atas hukum alam. Mari kita akan melihat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5 dan 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 5 dan 6. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Bapak Ibu, dikisahkan tadi di sana bahwa Nabi Elisa, dia yang sedang akan membangun sebuah asrama
sekolah-sekolah kenabian di mana mereka harus menebang pohon untuk mendirikan asrama-asrama bagi anak didiknya. Terjadilah satu peristiwa. Sementara anak didik Nabi Elia menebang pohon yang cukup besar, tahu-tahu mata kapak itu terpental dan jatuh ke sungai yang cukup dalam. Lalu anak buah Nabi Elisa itu berkata, kapak itu adalah barang pinjaman. Lalu disampaikanlah hal itu kepada Nabi Elisa. Saat itu lalu Nabi Elisa mengambil sebatang ranting kayu. Dia menunjuk kepada di mana tempat mata kapak itu tenggelam. Karena memang secara hukum alam besi itu akan tenggelam di media air. Tetapi karena kuasa Allah, Allah yang mengatasi hukum alam, kita melihat bahwa mata kapak yang adalah bahan besi, dia terapung dan naik kepada permukaan air. Ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, yang disembah oleh Nabi Elisa, dia adalah Allah yang mengatasi hukum alam. Ini satu. Dan yang kedua, kita pun mendapatkan referensi dari Alkitab. Bagaimana Yesus berjalan di atas gelombang air. Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu, mari kita akan baca peristiwa itu di dalam kitab Matius pasal yang ke-14 ayat 23 sampai 29. Matius 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Yesus berjalan di atas air. Dan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Haleluya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita tahu bagaimana Yesus bersama murid-murid selalu berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Terjadilah satu peristiwa saat mana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului berperahu menyeberangi danau itu. Sedangkan Yesus sendiri naik ke bukit untuk berdoa. Bapak Ibu, peristiwa ini ditulis dengan maksud pesan supaya setiap saudara dan saya yang beribadah kepadanya, yang menyembah ketuhanan Kristus Yesus, Yesus yang adalah Tuhan, dia adalah Tuhan yang mengatasi keadaan alam. Gelombang lautan mengombang-ambingkan perahu yang nyaris tenggelam. Para murid-muridnya menjadi sangat takut. Tetapi Tuhan, dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu akan keberadaan muridnya. Olehnya dia menghampiri mereka dengan berjalan di atas gelombang laut. Dengan berjalan di atas air. Bapak Ibu,
Peristiwa itu adalah peristiwa yang mengejutkan para murid. Murid yang tadinya dia menganalisa dengan akal, mereka berpikir sosok yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Ya, itulah pola pikir para murid saat itu. Tetapi Yesus memperkenalkan dirinya dengan sebuah kalimat, jangan takut, aku ini. Bapak Ibu, perkataan itu pun datang kepada saudara dan saya yang sedang menghadapi problem alam, situasi dunia. Dia berkata jangan takut, karena Allah yang kita sembah, Dia ada di atas hukum alam. Olehnya mari, seperti pesan yang disampaikan di dalam firman-Nya tadi, kita akan yakin sebagaimana Petrus yang meminta diizinkan untuk juga berjalan di atas air. Yesus berkata, mari, kemarilah. Sementara Petrus selagi memandang Yesus, terus memandang Yesus, dia pun dapat berjalan di atas air. Petrus pun dapat mengatasi hukum alam selagi pikirannya, pandangannya, imannya tertuju kepada Yesus. Demikian juga pesan firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Saudara dan saya, manakala kita fokus kepada Yesus, memandang Yesus, beriman kepada Yesus, mengandalkan Yesus, kita pun juga akan dapat mengatasi problem-problem alam yang sedang kita hadapi. Inilah pesan yang ingin disampaikan kepada saudara dan saya, bahwa Allah yang kita sembah, Dia mengatasi hukum alam buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, Tuhan yang kita sembah pun juga mengatasi pikiran dan perasaan manusia. Bapak Ibu, kita semua mungkin mempunyai pengalaman-pengalaman tentang bagaimana resahnya kondisi pikiran yang mungkin mempunyai gambaran-gambaran yang tidak menentu, hal-hal pikiran yang menekan jiwa kita, membuat kita merana, sedih, dan hal yang menekan kita. Demikian juga dengan perasaan. Manusia seringkali dikuasai oleh perasaan dan pikirannya. Karenanya selagi kita hidup atas pikiran dan perasaan kita, seringkali kita manusia mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kegalauan. Padahal itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, bukan sesuatu yang kita harapkan atas diri kita. Bapak Ibu, karena itu kalau saudara dan saya ingin lepas dari keberadaan apa yang saya katakan tadi, mari kita akan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mengatasi pikiran dan perasaan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, ada satu pernyataan ayat yang dapat kita baca di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 8. Filipi pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala Amin. akal Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, yang mengatasi akal. Terus akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. amin. Inilah pesan firman Tuhan buat saudara dan saya. Allah yang kita sembah, Dia mengatasi pikiran dan perasaan kita manusia. Buat saudara yang beribadah kepadanya, yang menyembah kepadanya, Allah sanggup mengatasi pikiran saudara, mengatasi perasaan saudara. Andalkan Dia, maka seringkali saat manakala kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup, ketakutan dan lain sebagainya, dalam konsep pikiran, tetapi yang kita rasakan ada damai dalam hati. Amin, amin. Ya, secara pikiran mungkin kita khawatir, secara pikiran kita takut, tetapi di dalam hati, karena ada peran Allah, Allah Tuhan yang mengatasi pikiran dan perasaan, Dia sanggup mengendalikan, menguasai pikiran dan perasaan kita dalam kedamaian. Kalau itu yang saudara alami, maka jangan takut dalam kita hidup di tengah-tengah masalah yang mungkin itu mencekam, karena Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Allah melampaui akal pikiran manusia. Buat saudara dan saya yang hari ini datang di dalam ibadah perjamuan kudus, mari kita akan bersekutu dengan Tuhan Allah yang mengatasi segala sesuatu Amin, dalam amin. kehidupan Amin. kita. Kita akan bersekutu dengannya. Karenanya melalui ayat penutup kita akan menempatkan Tuhan di atas kehidupan kita, di atas nasib dan takdir kita, di atas problem alam yang melingkupi kita, di atas pikiran dan perasaan kita. Karenanya mari kita akan menempatkan Dia di atas segala-galanya di dalam hati kita, untuk kita mempermuliakan Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 bagian A. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin. Ya, kita mengenal Yesus. Tapi bagaimana kita memposisikan Yesus di atas kehidupan kita? Sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segalanya. Amin. Karenanya, mari kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Melalui sakramen ini, kita membawa hidup untuk meninggikan Yesus selalu, mengandalkan Yesus, dan memposisikan Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari berikutnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Baik jemaat Tuhan, buat saudara dan saya yang telah menyediakan roti dan anggur, kita akan angkat hosti ini di atas kepala kita, dan kita akan mendengar firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Haleluya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Bapak Ibu, adakah saudara mempercayai apa yang kita pegang dengan tangan kanan kita adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Karena itu mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Selanjutnya juga kita akan mengangkat cawan ini dengan tangan kanan. Dan kita mendengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara meyakini apa yang kita pegang dengan tangan kanan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin, amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh datang beribadah kepada Allah. Menyembah, meninggikan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Engkau adalah Allah atas nasib dan takdir hidup kami. Amin. Engkau adalah Allah, Tuhan yang mengatasi segala keberadaan alam. Dan Engkau juga adalah Allah atas pikiran dan perasaan kami manusia. Kiranya damai sejahtera-Mu Amin. terus Amin. menguasai kami, sehingga kami hidup dalam kedamaian, Amin. ketentraman, Amin. dan kebahagiaan Amin. sebagai anak-anak Tuhan. Dalam persekutuan kami dengan tubuh-Mu dan darah Kristus, kami yakin bahwa kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Engkau yang adalah Allah, Tuhan di atas segalanya, kiranya memberkati kami. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sendangkan tanganmu. Amin, amin. Saat ini pandanglah Bapa Tuhan Kristus Yesus yang saudara sembah sedang mengulurkan tangannya untuk memberkati hidupmu, hidup keluargamu, hidup usahamu, hidup masa depanmu. Karena itu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami curahkan rahmat Allah Ya, amin. atas setiap pribadi Amin, yang amin. menaruh percaya dan beribadah serta mengandalkan Tuhan. Diberkatilah saudara, Amin, amin. diberkatilah anak keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, Amin. diberkatilah usaha pekerjaan, Amin. diberkatilah masa depanmu. Kiranya dengan berkat-berkat yang dicurahkan oleh Allah, saudara akan menikmati kehidupan Amin, amin. di dalam kedamaian. Ya. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah pada pagi ini. Amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin
menjawab doaku. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian dan tetap semangat.